Keloid adalah bekas luka yang menonjol, berwarna kemerahan, kemudian menimbulkan gejala klinis seperti gatal, nyeri, ataupun menimbulkan luka, dan biasanya melebihi dari batas luka awalnya. Keloid ini harus dibedakan dengan hipertrofik. Jadi luka hipertrofik itu tetap gambarannya seperti keloid, menonjol, kemerahan, namun bedanya adalah masih dalam batas luka awal dan juga dalam perjalanan waktu, misalnya dalam setahun 2 tahun dia akan mengecil. Beda dengan keloid yang akan terus tumbuh melebar dari batas luka awal, kemudian menimbulkan gejala yang menyulitkan pasien. Keloid itu tidak disebabkan oleh bakat ya, seperti awam yang selalu katakan bahwa keloid itu berbakat. Bukan. Semua orang berpotensi untuk keloid kalau ada luka yang tidak ditangani dengan baik. Kemudian apabila ada pertumbuhan atau perkembangan dari jaringan kolagen, jaringan ikat yang berlebihan, sehingga sel-sel dari jaringan ikat tersebut akan terus berkembang tanpa mengalami proses penurunan atau proses pengecilan. Jadi kita sebut sebagai lokasi predisposisi atau lokasi anggota tubuh yang sering mengalami luka keloid, yaitu di telinga, kemudian di belakang leher punggung, kemudian di atas tulang-tulang yang menonjol seperti siku, lutut, atau tungkai, atau di dada. Dan terlebih dahulu harus ada luka. Kalau tidak ada luka maka tidak bisa timbul keloid secara spontan. Hal ini disebabkan adanya gesekan atau tekanan dari tulang-tulang yang menonjol itu pada lapisan kulit yang terluka, sehingga proses penekanan itu akan merangsang pertumbuhan dari kolagen yang berlebihan, sehingga menghasilkan jaringan ikat yang menonjol dan melebar tanpa adanya penurunan atau pengecilan. Kondisi keloid yang disebut sebagai berbahaya yaitu yang bisa menimbulkan gejala lebih lanjut atau gejala lebih berat, yaitu seperti infeksi atau terjadi luka yang berdarah, kemudian nyeri ataupun gatal yang berlebihan, sehingga harus dilakukan tindakan untuk meredakan gejala tersebut ataupun mengurangi dari ukuran keloid tersebut. Dan juga mempengaruhi beberapa anggota tubuh, yaitu seperti persendian, atau telinga, ataupun kelopak mata, ataupun di mulut, dan juga leher. Sehingga kita bisa lihat adanya tarikan yang kita sebut kontraktur dari keloid tersebut yang mengganggu pergerakan tubuh. Tentunya mencegah keloid adalah mencegah luka timbul ya. Jadi apabila timbul luka maka segera ditangani dengan cara yang baik, yaitu kalau luka itu dalam, berdarah, sampai terlihat seperti ada jaringan lemak ataupun otot, maka segera ke rumah sakit atau ke dokter untuk dilakukan penjahitan ataupun penutupan luka. Karena luka yang terbuka yang tidak dirawat maka akan timbul infeksi, sehingga mengaruhi proses penyembuhan menjadi resiko timbul keloid. Jadi apabila kita terjadi luka yang tidak terlalu dangkal, bisa kita usahakan dengan dibersihkan dengan cairan atau air yang mengalir ataupun air yang matang, kemudian dibersihkan dari sisa-sisa kotoran atau debu, atau misalnya ada darah yang masih mengalir, maka kita harus tekan luka tersebut sehingga tidak menimbulkan gumpalan atau darah yang membeku di dalam luka tersebut. Jadi kita sebutnya sebagai dep atau kita tekan ya sampai darahnya itu berhenti. Nah, yang kedua adalah kita usahakan supaya luka itu tidak infeksi ya, jadi dengan menutup ataupun mengoleskan salep antibiotik. Kemudian juga usahakan jangan digaruk, jangan digosok, atau jangan dipegang-pegang selama penyembuhan. Hal ini masih bisa memungkinkan untuk mengurangi resiko timbulnya keloid.
apabila timbul keloid yang mempunyai gangguan atau menimbulkan keluhan yang seperti nyeri yang berlebihan ataupun gatal ataupun menimbulkan luka, maka keloid tersebut harus dihilangkan dengan cara dioperasi. Kita sebutnya eksisi ya. Nah, kemudian juga kita harus melakukan tindakan itu secara hati-hati, secara halus, kemudian menutup luka juga dengan baik dan tidak dengan tegangan yang tinggi atau tidak terlalu ketat dalam menjahit. Kemudian juga setelah operasinya juga kita mengurangi resiko adanya infeksi, kemudian juga perdarahan yang berlebihan. Nah, hal ini juga bisa mengurangi hasil dari operasi tersebut menjadi lebih baik. Tentunya suatu tindakan pembedahan aja tidak cukup ya untuk penanganan dari kasus keloid ini, karena resiko kekambuhannya cukup tinggi, antara 40% sampai 100%. Jadi bisa timbul kembali dan bahkan bisa lebih lebar lagi. Nah, biasanya kita akan lakukan dengan terapi kombinasi. Jadi setelah operasi ataupun sebelum operasi kita bisa tambahkan dengan silikon gel setting. Jadi lapisan silikon itu untuk di atas keloid tersebut untuk melembabkan supaya keloid itu tidak kering. Nah, sehingga diharapkan nanti pertumbuhan keloidnya tidak terlalu besar karena kondisinya yang kering ya. Kemudian juga kita bisa pakai compression garment atau pakai korset atau penekanan di atas keloid tersebut. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk mengurangi aliran pembuluh darah ke masa keloid tersebut, sehingga diharapkan nanti keloid itu akan berkurang sedikit demi sedikit akibat penekanan tersebut ya. Kemudian kita bisa lakukan suntikan dengan kortikosteroid ya di dalam keloid tersebut. Gunanya adalah untuk merangsang atau mengganggu pembentukan dari kolagen. Jadi diharapkan nanti semakin tipis karena pembentukan kolagennya akan terhambat. Ada juga pemberian dari 5-fluorourasil, itu juga berguna untuk menghancurkan sel pembentuk kolagen yaitu fibroblast, sehingga diharapkan pembentukan kolagennya tidak terlalu banyak dan juga bisa mengecil dengan cara pemberian obat 5-fluorourasil tersebut. Kemudian juga bisa dilakukan laser. Laser itu bertujuan untuk menghancurkan pembuluh darah di dalam keloid tersebut, sehingga nanti sel-sel keloid atau pembentuk kolagen itu akan berkurang karena tidak mendapatkan suplai dari pembuluh darah. Termasuk juga tadi pembekuan ya, krioterapi. Krioterapi itu menghancurkan sel inti sel sehingga tidak terbentuk lagi fibroblast yang menghasilkan kolagen yang berlebihan. Interferon itu juga mengganggu dari DNA sel sehingga diharapkan bisa mengurangi pembentukan kolagen, juga mempercepat degradasi dari kolagen itu supaya masanya lebih tipis lagi. Nah, semua itu bisa dikombinasi dan diharapkan hasilnya bisa lebih optimal, karena jadi dalam menghadapi keloid tidak cukup untuk mengandalkan satu modal terapi saja, tetapi juga kita harus bisa mengkombinasi dari berbagai macam kombinasi tadi untuk bisa menghasilkan terapi keloid yang lebih optimal lagi, sehingga risiko kekambuhannya menjadi lebih kecil lagi. Jadi di klinik utama Dr. Indrayana ini kami menangani kasus-kasus keloid dalam tim. Jadi pada awalnya kita akan evaluasi bisa melalui spesialis kulit kelamin ataupun spesialis bedah plastik rekonstruksi estetik, sehingga akan kita kombinasikan terapi tersebut, dan juga setelah pasca perawatannya juga akan kita berikan penanganan yang baik dan optimal. Jadi keloid itu bukan suatu kondisi penyakit bawaan, karena setiap orang mempunyai potensi untuk timbul keloid apabila ada perlukaan pada anggota tubuh, khususnya pada kulit. Nah, tidak usah khawatir karena keloid bisa ditangani dengan kombinasi terapi dan juga perawatan pasca terapi yang baik. Diharapkan bisa mengurangi kekambuhan dari keloid tersebut. Sekian pembahasan kali ini mengenai penanganan keloid. Saya Dr. Kory Hali, spesialis bedah plastik rekonstruksi estetik di Klinik Utama Dr. Indrayana. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.